Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah pada malam ini kita bisa melanjutkan kembali kajian setiap Jumat keempat. Mudah-mudahan disertai hidayah dan ridhonya Allah, dan kita semua dapat ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhi niyah wa likulli niyatin sholihah wa la hajatina wa hajatikum lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita awali dengan baca ayat yang terakhir surat At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dilanjutkan dengan salawat sekali. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kita melanjutkan perjalanan spiritual Syekh Hatim bin Al-Asam ketika berguru dengan Syekh Syakik bin Al-Balkhi. Ada 8 pelajaran yang beliau catat. Seingat saya kemarin sudah 4. Sekarang melanjut yang ke-5, ke-6, ke-7 sampai selesai ke-8. Cuman kalau yang saya sampaikan ini ternyata sudah selesai dan panjangan, oh itu sama dengan kemarin, sudah kita lanjutkan dengan materi yang baru. Ini saya ulang. Yang pertama, di antara pelajaran catat adalah beliau mengatakan ketika aku melihat perjalanan hidup manusia, masing-masing orang punya kekasih. Saat semuanya ditakdirkan mati dan dimasukkan ke dalam liang lahat, kekasih yang dicintainya tak satu pun menyertainya. Karena itu aku ingin menjadikan amal solehku sebagai kekasihku, dengan harapan saat aku mati ada yang menemani dan menghiburku di dalam kubur, sehingga aku tidak sendirian. Yang pertama. Yang kedua, beliau mengatakan ketika aku melihat perjalanan hidup manusia, banyak mereka yang menuruti hawa nafsunya dan bahkan berusaha sesegera mungkin untuk menuruti apa yang diinginkan oleh nafsunya itu. Maka aku merenung tentang firman Allah bahwa orang yang mampu menahan nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka kelak di akhirat akan disediakan surga sebagai tempat kembali. Yang ketiga, beliau mengatakan bahwa ketika aku melihat
perjalanan hidup manusia, banyak manusia berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta kekayaan sebanyak-banyaknya, berusaha semaksimal mungkin untuk meraih jabatan atau kedudukan atau pangkat dunia. Ketika mereka semua memperolehnya, berusaha untuk menggenggamnya, jangan sampai jabatan atau harta itu bisa terlepas darinya. Kemudian aku merenung tentang firman Allah bahwa semua yang ada di sisimu adalah fana, tidak kekal. Wa ma 'indallahi baq, sementara yang ada di sisi Allah adalah kekal. Karena itu di saat aku memperoleh semua itu, aku gunakan untuk sebaik-baiknya, khususnya menolong fuqara dan masakin atau orang-orang yang lemah. Nah, kemudian yang keempat, aku melihat perjalanan hidup manusia. Mereka berlomba-lomba untuk meraih harta. Nah, kebanyakan manusia menilai dan mengukur kesuksesan itu kalau harta kekayaannya banyak, dari garis keturunan atau nasabnya, atau karena kehormatan atau pangkat dan jabatannya. Akhirnya aku merenung pada firman Allah, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah bukan karena semuanya, tapi karena takwanya. Itu yang sudah selesai. Nah, kelima, ini kalau sudah nanti jenengan bilang. Beliau mengatakan khatim ini, catatan yang kelima, inni ra'aitun nas. Saya memperhatikan perjalanan hidup manusia, yadhummu ba'dhum ba'dha wa yaghtabu ba'dhum ba'dha. Satu di antara lain saling mencela, bahkan menggunjing satu sama lain. Fawajatu asla dzalika minal hasad. Dan setelah aku pelajari, aku perhatikan sumber saling mencela, saling menggibah, mengolok-olok, tukaran, tawuran, itu sumbernya cuma satu, karena berangkat dari hati yang hasud. Fil mali, baik dalam harta, wal jahi, pangkat, wal ilmi, bahkan hasud terkait dengan persoalan ilmu. Niki pun apa dereng nggih? Hah? Fata'ammaltu fi qouli ta'ala, karena itu aku merenung tentang firman Allah Ta'ala. Dawuh Gusti Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 32, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami Allah yang membagi ma'isyah di antara mereka, sumber kehidupan di antara mereka, khususnya terkait dengan kehidupan dunia. Ono wong sing diparingi sukses, hartanya banyak, sugih, ono wong sing dikei jabatan tinggi. Ya. Nah, fa'alimtu annal qismata kanat minallah. Kami menyadari bahwa masing-masing orang diberikan bagian yang berbeda satu sama lain. Itu semua Allah yang membagi. Fil azal, sejak kita belum dilahirkan. Karena di dalam hadisnya, di saat kita itu diciptakan oleh Allah bersamaan dengan ditiupkannya roh, maka di saat itulah takdir kita sudah ditentukan oleh Allah. Termasuk nanti kita akan jadi apa, apakah termasuk orang kaya atau miskin, dan mati di mana, itu semua sudah digariskan oleh Allah. Ya, fama hasatu ahadan,
maka saya tidak punya hasud, iri dengki kepada siapapun. Waraditu bi kismatillah, dan aku kemudian rela, ridho terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kami. Bapak Ibu, dulu kita tidak pernah mendengar ada pertikaian, pertentangan, tukaran, tawuran bahkan antara Habib dan ulama, kiai pribumi ataupun non pribumi. Tapi sekarang ini marak luar biasa. Yang memprihatinkan kemarin itu adalah kejadian di Pemalang. Kejadian ini apa? Ada penolakan yang mengatasnamakan Laskar Sabilillah, Perjuangan Wali Songo Indonesia, PWI. Loh, jenenge kan keren, Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, PWI LS. Mereka menolak kehadiran sinten? Habib Rizik. Nah, yang selama ini kita kenal FPI, dulu namanya Front Pembela Islam. Nah, kemudian oleh Presiden Jokowi kan dibubarkan. Sekarang tetap namanya FPI tapi ganti nama, bukan Pembela Islam tapi Front Persaudaraan Islam. Tapi wong ikan podo ae. Masya Allah. Nah, karena merasa tidak nyaman, sebelum kehadirannya sudah ditolak. Karena ada gelagat-gelagat permusuhan antara PWI LS dengan FPI ini tadi, Polres Pemalang kemudian mengumpulkan, Pak. Ngumpul rapat yang dihadiri Kodim, kan unsur pemerintah, Polres, serta unsur ormas FPI dan PWLS tadi, kumpulkan supaya tidak terjadi apa-apa. Nah, disitulah kemudian ada komitmen bersama, ada kesepakatan. Apa kesepakatannya? Menjaga kegiatan berjalan dengan aman, tidak melanggar ketertiban umum maupun peraturan perundang-undangan, tidak mengerahkan massa dalam jumlah besar, isi ceramahnya tidak bersifat provokatif. Biasanya memang Habib Rizik kan seperti itu, ya, terutama ngulong-ngulong Jokowi kemarin itu. Serta semua pihak menjaga kerukunan, persatuan dan kesatuan. Nah, ternyata pas hari H yang dilalah PWI datang, dihadang, otomatis kan datang itu mau membubarkan. Ketika dihadang, lo otomatis kan tukaran, bentrok, 9 luka parah dan 4 diantaranya ada dari polisi yang menghalau itu. Ya, polisi nggak kena. Nah, sikap Ansor, apa sikap Ansor Pemalang? Kami mengutuk keras setiap bentuk kekerasan dan penggunaan senjata tajam. Loh, coba. Saya kadang-kadang mikir, wong ini orang ngaji, kok diserang? Padahal sebelumnya sudah. Terus pertanyaannya, siapa yang membuat provokasi, adu domba sekarang ini antara habaib dengan ulama pribumi yang notabene keturunan Wali Songo? Subhanallah. Makanya pernah saya sampaikan kemarin itu di Tulungagung, Habib Syekh yang biasanya berbondong-bondong orang datang sholawatan, ternyata ditolak. Di Banyuwangi juga begitu. Masya Allah. Lah inilah. Jadi apa yang disampaikan oleh Syekh Hatim bin Atom ini lambat laun ternyata sudah menjadi kenyataan. Kata kuncinya apa tadi? Karena hasud dan iri
dengki. Itulah Bapak Ibu yang kami hormati. Nah, selanjutnya nomor 5. Itu tadi nomor 5 ya. Sekarang nomor 6. Nardhatu ila hadzal khalqi ya bagi ba'dhum ala ba'dhin wa yu'adi ba'dhum ba'dhan. Ini sama sebenarnya, tapi tadi saling memfitnah, ngerasani, saling mencaci maki. Saya ini heran, ternyata banyak manusia yang punya musuh. Fanadhartu ila aduwi fil haqiqah. Padahal yang dijadikan musuh itu adalah sesama manusia, sesama sebangsa dan setanah air. Karena itu aku merenung, angen-angen, sakjane yang menjadi musuh yang sebenarnya itu siapa? Fa'idzan huwa asyaiton, maka aku menemukan ternyata sebenarnya musuh yang kita jadikan musuh yang sebenarnya adalah siapa, Pak? Syaitan. Waqad qala Allah Ta'ala, dan ini sejalan dengan firman Allah Ta'ala, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan bagi kamu adalah musuh, maka hendaklah kalian semua menjadikan syaitan itu benar-benar sebagai musuh yang sebenarnya. Fa'adaituhu wa ahbabtun nas ajma'in. Karena itu aku hanya menjadikan syaitan sebagai musuhku dan semua manusia adalah saudaraku yang harus aku cintai. Ya. Nah, itu yang keenam Bapak Ibu yang kami hormati. Dan yang ketujuh adalah nadhartu ilal khalqi fa wajadtuhum yatlubunal kathra. Kami memperhatikan perjalanan hidup manusia. Akhirnya aku menemukan ternyata hampir semua manusia ingin mengumpulkan harta kekayaan itu sebanyak-banyaknya. Wa yudhilluna anfusahum bisababiyah, bahkan ada yang merendahkan dirinya sebab untuk memperoleh harta kekayaan yang banyak itu. Tsumma nadhartu qoulihi ta'ala. Kemudian kami merenung tentang firman Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Bahwa setiap binatang yang melata di atas bumi ini semua rezekinya sudah ditentukan oleh Allah. Fa'alimtu anni min jumlatil marzukin. Karena itu saya ini termasuk orang-orang yang pasti mendapatkan bagian rezeki dari Allah. Fastaghaltu billahi azza wa jalla. Karena itu hidupku aku sibukkan bagaimana bisa mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana bisa ibadah sebanyak-banyaknya agar aku dekat dengan Allah. Wa taraktu ma siwahu, dan aku tinggalkan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan masalah rezeki ini kadang-kadang kita berpikir sesuatu yang nggak masuk akal. Yang namanya cicak itu kan makanannya adalah nyamuk. Sementara dia hanya melata merambat di tembok. Makanannya nyamuk yang punya sayap bisa terbang. Lho kok umpama kula dadi nyamuk, tadi begitu dekat dan kemudian cicak ini bergerak, kan langsung tak ece, gaul gitu kan, terus terbang. Loh tapi kemudian Allah mentakdirkan sampai kemudian ada nyamuk di apa? Cicak-cicak di dinding
datang seekor nyamuk, hap lalu loh. Jadi artinya bahwa ketika memang sudah waktunya makan, ternyata Allah kemudian mendatangkan nyamuk yang punya sayap untuk mendekat, dan saat itu langsung menjulurkan lidahnya, ditangkap. Loh, sehingga binatang melata yang ada di muka bumi ini tidak lepas dari rezeki yang sudah dibagi oleh Allah. Karena itu bahasanya, ngapain saya repot-repot? Kalau rezeki itu sudah waktunya datang, Allah pasti akan mendatangkannya. Oleh karena itulah aku menyibukkan diriku ibadah kepada Allah, karena cepat atau lambat Allah pasti akan memberiku. Kula nggih angen-angen Pak, umpama gak nyambut gawe ibadah tok, kira-kira ya ono wong kaya dah kira. Nah, dari sinilah kemudian Imam Syafi'i mengatakan begini, warizquka laisa yungkisu ta'ani. Rezekimu tak akan berkurang karena sikap tenangmu, santai, meskipun gak terlalu ngoyo, rezekimu tidak akan kurang karena sikap santaimu. Walaisa yazidu fir rizqi al-ana, usaha kerja kerasmu juga tak akan menambah rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah. Coba, usaha dan kerja kerasmu juga tidak akan menambah rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nek kula jenengan suatu saat kok kemudian usaha dan kerja keras, itu berarti memang kita diperintahkan oleh Allah untuk menjemput rezeki yang sudah diberikan kepada kita. Makanya kemudian Syekh Ibnu Athaillah di dalam makolahnya mengatakan begini, mata atlaqallahu lisanaka fa'lam annahu yuridu ayyutika. Ketika Allah menggerakkan lesanmu untuk meminta atau berdoa, berarti Allah hendak memberikan anugerah yang luar biasa kepadamu. Jadi di samping usaha dan kerja keras, maka jangan lupa disertai doa. Nek kula jenengan kok mempeng ibadah sregep oleh ndonga, itu berarti memang Allah sedang menggiring lisan kita, dan saat itulah Allah hendak memberikan anugerah yang luar biasa kepada kita. Cuma yang harus kita pahami Bapak Ibu, rezeki tidak selalu berupa uang. Makanya saya pernah cerita, ada seorang penjual koran yang saat itu gerimis. Kemudian karena gerimis udan, dia tidak menjajakan korannya. Dia ndeprok di tritis toko sambil membaca Al-Quran. Ketika ada orang lewat, kemudian ditegur, Mas, kok sampai santai banget? Koran sampai numpuk, kenapa nggak dijajakan? Percuma saya menjajakan koran. Saat ini sedang turun hujan. Koran saya kalau nggak payu, cepat atau lambat pasti akan basah. Kalau basah, ya nggak mungkin dijual lagi. Jadi ini penjual koran, mungkin rezekiku hari ini tidaklah menjual koran. Rezekiku saat ini adalah kesempatan untuk membaca Al-Quran. Jadi sing negur, cek melentene sampean Mas. Nanti sampean mulai kemudian nggak nggawa duit, ya apa istri dan anakmu. Jadi kula niki biasa tiang melarat. Nek mulai gak nggo duit, istri saya dan anak saya umpama gak ono sing dimakan, niat poso lo coba. Berarti rezeki waktu itu bukan berupa uang, tapi berupa luar biasa. Masya Allah. Jadi memaknai rezeki. Karena itulah kemudian dalam kitab Ayyuhal Walad ini Imam Ghazali mengatakan begini. Rezeki tidak selalu berupa harta benda. Boleh jadi rezeki kita ada di badan yang sehat, yang ditutupi aib-aib dan kesalahan kita. Ini adalah bagian dari rezeki. Memiliki keluarga yang saling menyayangi, rukun, anak-anak yang soleh, ahli ibadah, sergap ngaji, sekolah pinter-pinter, itu adalah bagian rezeki yang diberikan oleh Allah.
Kalaulah kemudian kita dikasih sakit, kata Imam Ghazali, maka dengan sakit itu harus kita pahami sebagai rezeki. Loh kok bisa? Karena dengan sakit itu Allah akan menggugurkan apa? Dosa-dosa kita. Nah, itu. Oleh karena itulah, kalau kita memaknai rezeki itu tidak harus berupa uang, berupa kesehatan, berupa anak yang soleh dan solihah, bahkan sakit pun, dengan sakit itu kita pahami berarti Allah sedang sayang kepada kita, karena Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita, maka yang ada itu adalah alhamdulillah. Nah, cuma ngetrap nongen ini ya gak gampang, Pak. Kulo niku kapan hari itu watu sampai sekarang sisanya masih ada. Kalau watu niku kan terus malam nggak bisa tidur. Terus kulo jajal ning ati. Ngene iki carane ngekei alhamdulillah iku ya apa ya? Nyatane yo awak gak enak kabeh. Terus gak iso turu. Nah, efeknya karena nggak bisa tidur, watu terus. Akhir kemudian dodo sesek, awak loro kabeh. Terus saya itu membayangkan Nabi Ayub, para wali-wali Gusti Allah sing dikei ujian sakit terus alhamdulillah. Niku kula jajal alhamdulillah, tapi kok sampean kayak obat apa kok gak nyambung. Bojo kula ini kan apoteker. Terus anak-anak saya kan nggih dokter. Jadi ya Allah, obat ini obat watu itu macam-macam. Apa kok gak gurung efek ae ya. Ya. Terus makanya ada seorang pasien datang ke dokter. Pak dokter, enak ya jadi dokter. Loh, emangnya kenapa, Pak? Yang menyembuhkan karena Allah, tapi yang dapat uangnya kan dokter. Kenapa yang menyembuhkan sakit itu adalah Allah, tapi pasien yang disuruh membayar ke enak ya kalau jadi dokter itu, dokternya pinter. Iya Bu, kalau gitu sampean langsung minta kepada Allah, ben langsung menghadap kepada Allah, nanti yang bayari Allah. Ya Allah ya Rahman. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, nah sumber rezeki ya seperti yang saya sampaikan kemarin ya, bahwa ada orang yang sumber rezeki itu ternyata ada yang dilewatkan karena nikah. Jadi awalnya memang tidak kerja, tapi dengan nikah itu kemudian Allah memberikan jalan keluar. Wa ankihul ayama minkum wasolihina min ibadikum iyakunu fuqara'a yughnihimullah. Jadi di dalam ayat ini kita dianjurkan untuk menikah terlebih dahulu. Iyakunu fuqara yughnihimullah. Ketika engkau dalam keadaan fakir, maka Allah akan memberikan kecukupan, akan memberikan kekayaan kepadamu. Tapi lagi-lagi ngetrapno ngeten nggih mboten gampang. Sebab umumnya orang mencari mantu itu kemudian anak kungko nek sampean bojo terus rabun nyambut gawe. Nah, itu kan gitu. Wah, ini ya juga gak gampang Bapak Ibu yang kami hormati ya. Karena itu kita harus yakin bahwa memang rezeki itu bisa datang dari mana-mana. Nah, oke. Kemudian yang terakhir, nazartu ila hadzal khalqi fara'aitum yatawakkalu ba'dhum 'ala ba'dhin. Saya ini heran ketika saya pelajari kehidupan manusia, antara yang satu dengan yang lain bertawakal, njagakno kepada manusia yang lainnya. Wa yatawakkalu ala tijarati, bahkan ada yang
pasrah, tawakal kepada usaha dan perdagangannya. Wa hadza ala sun'ati, dan yang lain bertawakal, pasrah kepada bisnisnya. Wa hadza ala sihhatihi, dan ada yang juga karena kesehatannya. Wa kullu makhluqin yatawakkalu ala makhluk, masing-masing orang makhluk ini bertawakal kepada makhluk yang lain. Faraja'tu ila qoulihi azza wa jalla, maka saya kemudian kembali merenung tentang firman Allah Ta'ala, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupinya. Fatawakkaltu 'ala Allah, maka aku memasrahkan diriku hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, ini kan lagi marak pendaftaran mahasiswa di perguruan tinggi. Ada yang jalur tanpa tes, dilihat dari rapotnya itu berarti jalur prestasi. Ada yang jalur SBMPTN itu melalui tes, tapi sifatnya nasional. Ada jalur yang sifatnya mandiri. Jadi kalau nasional itu panitianya pusat, dan misalnya ada yang memilih di UINSA pilihan pertama, pilihan kedua bisa di UNER, bisa di UNESA, bisa di Surabaya, bisa di Malang, bisa di Jakarta UI, itu se-Indonesia jadi satu. Nah, nanti secara otomatis karena saran online itu akan meranking dan akan diterima sesuai dengan misalnya fakultas kedokteran minimal nilai lulus 80, maka yang 80 akan secara otomatis lulus sesuai dengan pilihannya. Yang tidak ya akan mengket dan tidak akan muncul. Nah, tapi dilalah tiap hari enten nek konco dulur sing SMS netipno. Nah, wis pokoknya tak jagakno temen lah. Ini akhirnya kula eling niki. Oh iya, aku yo kadang-kadang ngoten niku. Jagakno manusia dengan yang lainnya. Kebetulan saya di UINSA ini kan sama Pak Rektor dipasrahi sebagai kepala ma'had. Kepala ma'had itu di UINSA itu kan ada pondok pesantren Rusunawa yang ada di dalam kampus, Bapak Ibu. Nah, untuk menambah ilmu tentang kepesantrenan itu kan berarti di luar kampus, sehingga kegiatannya di luar jam kampus. Kita mulai jam 4 sampai jam setengah 6, terus habis maghrib, habis isya. Jadi di UINSA itu setelah kuliah bagi mahasiswa-mahasiswa yang tinggal di kampus kita kasih pelajaran tambahan. Mahasiswa segitu banyak, kan minimal 5.000 setiap tahun menerima, Pak. Itu kan butuhkan dosen banyak. Walaupun itu statusnya tenaga honorer, itu kan kita juga merekrut dosen kan ya, tapi dosen yang digaji oleh UINSA tapi di luar jam kerja, ada tarifnya per pertemuan sekian, ngeten. Per pertemuan 100.000. Nggih. Nah, dalam satu semester nanti di total pertemuannya berapa kali kan ngeten. Akhirnya itulah 1.000 ping sekian. Nah, kita umumkan di website, Masya Allah, yang diterima ke kita kurang. Kemarin kan berarti sudah punya dosen. Nah,
Karena ada tambahan kelas 10 orang, berarti ada 10 kelas yang membutuhkan dosen. Sing daftar itu ratusan, Pak. Kemarin tuh yang daftar hampir 300-an, kemudian diseleksi administrasi yang lolos 156. Nah, tesnya baca kitab. Lho ngono ya sing SMS tuwetip sak pirang-pirang. Ya Allah, jadi kalau ini kadang-kadang mikir iya, saya membayangkan anak saya ya, kalau anak saya kemudian wes lulus S2 kemudian tidak ngajar kan ya, walaupun bayaran ini gak pate akeh, tapi statusnya kan dosen Winsa kan Pak ya. Jadi akhirnya ternyata motivasinya tidak semata-mata mencari uang. Sing penting kadang-kadang itu, sing penting anakku tidak nganggur iso ngamalno ilmu walaupun bayaran gak patek akeh, rata-rata begitu. Sehingga sing nitipne itu kuat ya dari konco dosen dhewe sampai pimpinan iku nggih enten kan. Terus hari konco-konco kalau dasar kula ngeten, siji ini harus kita mengedepankan kualitas karena ini adalah amanah ya. Yang kedua, nek pancene kualitasnya podo, misalnya dites, dadak nilai ini podo-podo 90, maka dasare Kanjeng Nabi itu kan pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril selalu mengingatkan tetanggamu, sampai Kanjeng Nabi menyangka bahwa tetangga itu adalah bagian dari anggota keluarga yang boleh menerima warisan. Satu, tetangga. Dan kemudian ada ayat wa atidzal qurba haqqahu wal miskin. Haknya keluarga itu harus didahulukan. Baru nek duwe dhuwit luweh wal miskin, orang miskin tapi sing rodok adoh yang tidak keluarga. Dadi nek duwe apa-apa jenengan rezeki misalnya yang harus didahulukan adalah keluarga terdekat. Nah, sehingga ini juga bagian dari maka saya bilang kepada teman-teman, kualitas memang harus diutamakan. Nek pancene dites podo nilai ini, kan nanti saya baca maka yang didulukan adalah keluarga. Ngoten. Tapi kalau kemudian dites ternyata ini nilai jelek, ya janganlah walaupun titipan, kan ngoten. Ya itu, jadi tetap seperti itu Pak akhirnya. Milih wong 1,56 sampai diambil 10 ya gak gampang. Nilai ini saya wong enten sing alumni Maroko, enten sing alumni Mesir, Timur Tengah, masya Allah. Mulai dari pondok pesantren sejak kecil sampai perguruan tinggi. Ya Allah ya Rahman. Itulah. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, ya kita ini sama-sama belajar sebenarnya ya, karena dalam prakteknya menyerahkan diri kepada Allah, tidak bergantung pada manusia, itu ya tidak mudah ya. Cuma akhirnya kan kita punya dasar bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang lain maka Allah pun akan memberikan kemudahan. Barang siapa yang menolong saudaranya maka nal abdu fi auni akhi wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong urusan hambanya selama hamba itu juga suka menolong urusan orang lain. Jadi kalau kita kesulitan kemudian minta tolong kepada orang lain, itu bukan berarti kita pasrah, tapi memang kita dianjurkan untuk saling menolong ya gitu. Tapi kalau dalam kondisi yang sulit, setelah berusaha maka kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita sudah menyerahkan kepada Allah, maka jangan lupa disertai dengan doa. Nah, itulah Bapak Ibu yang kami hormati, kajian yang pengantar pada malam ini. Barangkali ada yang perlu didiskusikan, kami persilahkan. Nah, sudah selesai, monggo Pak. Nggih. Saya mau tanya tentang penerimaan jalur tafid di Indonesia sekarang. Ya, nggih. Jadi rektor dulu sampai rektor sekarang ini jalur prestasi khusus namanya Pak. Jadi ada kelas yang memang itu beasiswa. Maksudnya beasiswa itu gratis oleh Pak Rektor. Dan itu memang dicarikan
untuk memberikan penghargaan kepada anak-anak yang memang hafidz Quran. Jadi kalau hafal 30 juz itu bebas. Kalau hafal 20 juz itu bayar separuh. Ya, kira-kira ngono. Nah, kalau hafalnya cuma 10 juz ya rodok dhuwur maneh. Lek 5 juz bayar sekian. Kalau tidak hafal sama sekali, hafalnya juz amma misalnya 1 juz, tapi dia bisa membaca kitab kuning, nah itu ada 2 alternatif, hafal Quran atau bisa membaca kitab kuning. Itu ada kelas khusus yang disediakan, Pak. Dan itu memang ada pendaftarannya, mana jalur prestasi, ya. Itu prestasi khusus namanya. Tapi ada yang tadi saya katakan jalur rapot, itu berarti prestasi yang meranking adalah guru, yang mendaftarkan adalah sekolah. Itu nanti dicek kualitas sekolahnya dan juga prestasi nilai yang ada di sekolah. Ngeten. Jadi ada di UNER pun itu ada namanya golden ticket. Jadi anak-anak yang hafal Quran itu memang betul-betul luar biasa. Kalau dulu kan nggak pernah mendengar kata-kata itu ya. Golden ticket itu adalah tanpa tes, ya, dengan catatan prestasi di sekolahnya bagus plus hafal Quran. Yo, masih hafal Quran tapi nek ranking 50 ngono ya gak iso, Pak. Maksudnya golden ticket itu berarti kan emas kan itu ya. Anaknya memang ranking 1, 2, 3 tapi plus hafal. Nah, itu ada sekolah-sekolah yang memang punya kerjasama dengan UNER yang dikasih seperti itu. Nah, cuma apakah beasiswa atau tidak mboten ngertos, tapi di UINSA beasiswa. Lah, saya kadang-kadang kemudian membayangkan begini, oh kalau begitu memang apa yang disampaikan Rasulullah dalam sabdanya, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Perbanyaklah bacaan Al-Qur'an di antara kalian. Karena Al-Qur'an yang kalian baca itu kelak di akhirat menjadi syafaat. Berarti penolong. Jadi misalnya amaliannya ditimbang jelek tapi bacaan Qur'annya luar, maka ini menjadi simpanan investasi yang luar biasa yang akan datang untuk membela kita. Nah, seperti ini sekarang ini sudah bukan hanya di akhirat tapi di dunia sudah bisa mengangkat derajat orang tuanya, gak usah repot-repot membayari, asalkan juz 30 juz hafal. Atan ya. Kurang 1 menit ya wis mari berarti. Makanya dulu pernah saya ceritakan itu ya, ada Rifdah Fernida yang hafal Quran dan juara internasional di Yordania, dan kemudian diundang Pak Anies Baswedan. Ternyata waktu itu disuruh membaca Quran, ada salah seorang duta besar yang diundang waktu acara PHBI di kantor gubernuran, salah satunya adalah Syekh Khalid Al-Hamudi dari Arab Saudi, langsung berdiri minta waktu bicara. Izinkan hari ini saya memberikan penghargaan kepada Rifdah Fernida, dia dan orang tuanya dan ustadzah yang membinanya, sekaligus suami dari ustadzah ini. Saya berangkatkan haji, nanti di Mekah Medina saya akan jemput sendiri sebagai tamu kehormatan saya dan sebagai tamu Allah. Sing apal siji tapi sing kecipratan syafaat dan barokahnya. Bukan hanya dia, nek wong tuane ustadzah yang membina wajar, Pak. Tapi sing gak pikir bojone ustadzah iki lho lapo mek delongap-delongap tok lho katut. Akhirnya kalau mikir, oh mungkin saking ikhlasnya waktu mengantarkan saat membina inilah akhirnya oleh barokahnya. Lah kalau jenengan daftar ibarat mengandalkan amal soleh, masih on duwe daftar iso ngelunasi walaupun haji plus minimal 5 tahun. Ngene apa mboten? Masih antri, tapi barokah dan syafaatnya Al-Qur'an nggak usah nunggu lama. Jadi nanti ketika di akhirat wong sing hafid itu biasa. Itulah jalan yang luar biasa. Sing gak apal, nah sregep maca insyaallah. Katut Allahumma amin ya. Saya kira demikian Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan ini menjadi keterangan yang manfaat dan barokah.
Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.